Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi hari ini tanggal 13 Juli 2023. Hati kita bersyukur, terima kasih Tuhan buat rahmat, anugerah, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami tidak bisa membalasnya, kasih-Mu yang sempurna Bapa. Tiap hari, setiap saat kami hamba-Mu, kami anak-anak-Mu selalu dipelihara sama Tuhan. Sebab Tuhan maha baik. Engkau maha cinta kasih, penuh kasih sayang dan rahmat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih. Biar Kau izinkan sebentar kami anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu. Dan izinkan kami hamba-Mu untuk ambil pujian. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Tengpengmu Engkau melihat hati. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau hadir bersama kami dan Kau memberkati kami. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mau baca firman Tuhan dengan tema Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan sebuah pujian. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, tapi Tuhan yang melihat hati kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Oh, selama ku hidup mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Oh, selama ku hidup ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati hamba yang selalu Kau cari, Yesusku. Amin, haleluya. Selama ku hidup ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Oh, selama ku hidup ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Tuhan, sucikanlah mulutku Bapa,
Sucikanlah pikiranku, sucikanlah hatiku, untuk kami terima firman-Mu. Roh Kudus tuntun hidupku. Aku lebih menyenangkan hati-Mu Yesus, lebih menyenangkan hati-Mu Engkau Yesus. Ku buka hatiku untuk firman. Sucikanlah mulutku, hatiku dan pikiranku Bapa. Ku taruh firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami, segala salah kami, kekilapan kami. Ampuni ya Bapa. Roh Kudus tuntunlah hidupku, supaya aku berjalan dalam rencana-Mu yang ajaib itu. Terima kasih, kami percaya dalam pagi ini, dalam pagi yang indah, kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih berfirman Bapa, sucikan tubuh jiwa roh kami, supaya kami layak untuk terima firman-Mu. Kusimpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta Tuhan Yesus. Pada Kamis pagi hari ini tanggal 13 Juli tahun 2023. Kita bersyukur kepada Bapa di surga, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa dipelihara sama Tuhan, hari demi hari kita berjalan melangkah, tidak pernah sendiri, tapi bersama dengan firman Tuhan. Biar kita hari demi hari kita mau setia sama Tuhan. Sungguh kita mau setia. Waktu begitu cepat, sudah sebentar lagi kita memasuki di pertengahan bulan Juli. Kalau Juli sudah selesai, memasuki bulan Agustus, September, Oktober, menjelang akhir tahun 2023. Waktu cepat sekali Bapak Ibu. Berarti kesimpulannya makin mendekati hari kedatangan Tuhan yang besar. Oleh karena itu mari kita mau selalu setia kepada Tuhan, selalu mau cinta Yesus, karena Tuhan lihat hati lo Bapak Ibu. Tema firman Tuhan pada pagi ini dengan tema, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Wah, tidak bisa disembunyikan dari hadapan Tuhan. Jelas, karena Tuhan maha tahu, maha segala-galanya, maha agung, maha mulia, maha sempurna. Oleh karena itu mari kita siapkan pagi ini hati ini untuk terima firman Tuhan, supaya firman Tuhan kita taruh dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sebelum baca kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai 18. Tadi firman Tuhan lihat manjil hati waktu Samuel diminta sama Tuhan untuk melantik raja bangsa Israel. Kelihatannya menurut Samuel, anak Israel itu ada 10 ya. Ya, kalau kita lihat ini ada 8 laki-laki ya. 8 laki-laki sudah lewat Saudara ya. Tidak berkenan semua kepada Tuhan. Tapi ada satu yang bungsu ya. 7 laki-laki ya, lewat semuanya. Ada satu yang bungsu ya. Ini mari kita membaca 1 Samuel pasal 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Sungguh Tuhan lihat hati, sejauh mana Bapak Ibu saat ini datang kepada Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Tuhan tahu persis. Tuhan tidak bisa dibohongin ya. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan, kita cinta Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan Yesus, sumber segala kehidupan, sumber segala-galanya. Ini anak Isai ya, kalau kita lihat sini, kalau kita lihat ini ada 7 laki-laki, tapi satu disembunyikan. Kalau saya baca ayat 9, kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 10. Demikian Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya tidak dipilih Tuhan. Coba, semua tidak dipilih Tuhan 7. Tapi ada satu yang masih bungsu ya. Ayat yang ke-11, tapi Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi yang sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia.
sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Tuhan lihat hati, saudara, ya. Oleh itu kita takut sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Karena di dalam Mazmur 139, ya, sebelum kita ngomong, sebelum kita berkata-kata, ya, Tuhan sudah tahu loh. Coba ayat yang keempat, Mazmur 139 ayat keempat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ini takut kita sama Tuhan. Nggak bisa yang kita dapat sembunyikan apapun, nggak bisa, saudara. Ya, Tuhan yang menyelidiki kita semuanya. Di Mazmur 139 ayat yang pertama, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumin semuanya. Dimanapun kita berada, dia tahu persis. Dan oleh itu mari kita senantiasa jaga hati kita. Isilah hati kita dengan firman Tuhan. Maka Tuhan berkata dalam Mazmur 139 ayat 23, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Kita minta sama Tuhan. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan, tuntun hidupku Bapa untuk berjalan di jalan Tuhan yang sempurna, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita mau baca Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Betapa licinya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Lihat ini, contoh Yudas Iskariot. Hatinya licik, datang kepada Yesus kira-kira pura-pura baik, ya. Dia menyalami sama Yesus, bahkan waktu bersalaman dicium Yesus. Pura-pura semua. Tuhan lihat hati, saudara. Maka pada waktu hati kita perlu dijaga, sampai kalau tidak iblis bisa masuk. Saudara lihat ini, saya mau baca dalam Yohanes pasal 13. Maka pentingnya hati kita jaga. Hati harus diisi dengan firman, jangan penuh dengan kelicikan, ya, jangan penuh dengan kebohongan, tapi milikilah hati yang diisi dengan firman Tuhan. Yohanes 13 ayat 2 dikatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Coba masuk ke dalam hati. Maka pentingnya hati kita diisi dengan firman, karena Tuhan menyelidiki segala hati. Kita tidak bisa bohong. Maka kita takut sama Tuhan. Maka kita firman Tuhan tadi, selidiki hati Allah dan kenal hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntun aku di jalannya kekal. Amin. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Lanjut saya mau baca, ya. Seperti ayam hutan yang menjerami yang tidak ditilurkannya, demikian orang menggaruk kekayaan serta tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada waktu kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Tata kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita, ya pengharapan Israel ya Tuhan. Semua orang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Amin. Yesus adalah sumber air kehidupan, saudara. Lihat kalau saya mau baca Yohanes pasal 4, pada waktu Tuhan berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Dia pikir Samaria tidak tahu. Samaria berbicara kepada siapa? Dia tidak tahu bahwa Yesus adalah sesungguhnya air kehidupan. Dia berkata kepada Maria, kepada orang Samaria, ya. Ayat 13. Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Karena berkaitan tadi firman Tuhan katakan tadi, meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Tuhan adalah air sumber kehidupan. Ini ternyata juga sama di dalam Yohanes pasal 4, saya mau baca ayat 13. Jawab Yesus kabarnya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar, biarlah firman Allah berkuasa di dalam kehidupan kita. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat 14. Sembuhkan aku ya Tuhan, sebab maka aku akan sembuh.
Selamatkan aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan ini? Biarlah sampai, namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Jangan engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Ayat 18 yang terakhir. Biarlah orang-orang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurlah mereka dengan kehancuran bergana. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dengar pada pagi hari ini. Biar kita siapkan hati kita, karena Tuhan berkata, aku Tuhan menyelidiki hati, menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dan tingkah langkahnya. Mari kita senantiasa siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti di dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena firman Tuhan katakan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk Yesus. Karena Tuhan tahu persis hati kita. Dan biarlah hati kita diisi dengan firman Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Amin. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Amin. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari biar pagi yang indah ini kita siapkan hati itu firman Allah. Hati ini diisi untuk Yesus. Tidak boleh ada dendam, dengki, benci, iri hati. Hati yang tidak benar di hadapan Tuhan kita buang dalam nama Yesus. Tapi sila hati dengan firman Tuhan, sehingga hari demi hari kita merasa ada damai sejahtera dan sukacita, ada penyertaan Tuhan. Hati yang diubahkan, hati yang diisi dengan firman Tuhan, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, mari kita tempatkan Tuhan. Jaga hati kita diisi dengan firman Tuhan, biar hati terpancar sumber air kehidupan firman Allah Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya. Amin, puji Tuhan, haleluya.